Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, dalam setiap zaman penuh gejolak, manusia selalu menantikan hadirnya cahaya penuntun. Di tengah kekacauan, di saat kebenaran sulit dibedakan dari kebohongan, ramalan leluhur berbisik tentang hadirnya sosok yang dirahasiakan, Satrio Piningit. Kisah dan tanda-tandanya bukan sekadar dongeng, melainkan pesan agar kita lebih peka membaca zaman. Dari langit, dari bumi, hingga dari hati manusia, semua memberi pertanda. Maka mari kita bersama-sama menyelami ramalan ini, mencari makna tersembunyi, dan memahami pesan yang ditinggalkan leluhur untuk kita semua. Konten ini disusun berdasarkan kisah ramalan, legenda, dan kepercayaan turun-temurun yang berkembang di masyarakat. Segala isi di dalamnya tidak dimaksudkan untuk dijadikan pedoman hidup mutlak, ajaran agama, atau ramalan masa depan yang pasti terjadi. Tujuan utama dari konten ini hanyalah untuk hiburan, renungan, dan memperkaya wawasan budaya, bukan untuk menyinggung, menyalahkan, atau menebar kebencian terhadap pihak manapun. Dalam perjalanan sejarah manusia, selalu ada masa ketika dunia seakan kehilangan keseimbangannya. Zaman berubah dengan cepat, bagaikan angin ribut yang tak memberi kesempatan bagi manusia untuk berpegang teguh pada satu pijakan. Kekuasaan yang dulu kokoh runtuh satu persatu, tatanan moral tergerus, dan orang-orang lebih suka mendengarkan bisikan tipu daya daripada suara kebenaran. Inilah yang disebut para leluhur sebagai masa kekacauan besar. Ketika kekacauan itu datang, tanda-tanda terlihat jelas di langit maupun di bumi. Langit tidak lagi teduh, melainkan sering dipenuhi awan kelabu. Hujan turun tak menentu, kadang deras, kadang kering panjang, seakan bumi tak lagi mau bekerja sama dengan manusia. Gempa, banjir, angin ribut, semua datang bergantian, membuat manusia sadar bahwa mereka bukanlah penguasa sejati, melainkan hanya tamu yang singgah di bumi. Di tengah keadaan ini, manusia kehilangan arah. Mereka sibuk mengejar dunia, memperdebatkan kebenaran versinya masing-masing, dan menutup telinga terhadap suara hati. Para pemimpin yang seharusnya menjadi penuntun malah sibuk mempertahankan kekuasaan, sehingga rakyat yang seharusnya dilindungi justru ditinggalkan. Fitnah menyebar bagai api yang membakar hutan kering, dan kejujuran menjadi barang langka. Namun, leluhur telah lama berpesan, ketika dunia penuh kegaduhan, bersiaplah, sebab dari balik tirai akan muncul cahaya yang disembunyikan. Cahaya itulah yang disebut Satrio Piningit, satria tersembunyi, pemimpin yang dirahasiakan hingga tiba saatnya. Ia tidak serta-merta muncul di hadapan halayak, melainkan menunggu waktu yang paling tepat, ibarat benih yang berdiam di tanah gelap sebelum akhirnya menembus bumi dan menjulang ke langit. Ramalan berkata, sebelum Satrio Piningit tampil, akan ada 3 pertanda besar. 1. Pertanda langit gerhana, cahaya aneh di langit, atau perubahan cuaca yang tidak biasa. 2. Pertanda bumi perpecahan di antara bangsa, kekacauan politik, dan penderitaan rakyat yang semakin berat. 3. Pertanda manusia orang-orang kehilangan pegangan, kebaikan dianggap kelemahan, dan kejahatan justru diagungkan. Mereka yang arif akan mampu membaca tanda-tanda ini. Sebab Satrio Piningit tidak muncul di zaman damai, melainkan di tengah kegelapan paling pekat. Ia datang bukan untuk menambah kegaduhan, tetapi untuk menjadi penyeimbang. Bagaikan bulan yang muncul setelah matahari terbenam, kehadirannya menjadi penerang di malam panjang. Namun, ramalan juga memperingatkan, tidak semua orang akan mengenalinya. Banyak yang akan meremehkan, bahkan menentang kehadirannya. Sebab ia tampil sederhana, tanpa harta berlimpah, tanpa pasukan besar, tanpa mahkota. Justru kesederhanaannya membuat banyak mata tertutup, karena manusia terbiasa mencari sosok besar dalam gemerlap, bukan dalam keheningan.
Kisah ini menegaskan bahwa kekacauan hanyalah pintu. Di balik pintu itu, sesuatu yang besar tengah dipersiapkan. Dan bagi mereka yang sabar membaca tanda, mereka akan tahu bahwa sejarah sedang mengulang dirinya. Dunia memang hancur, tapi dari reruntuhan itu akan muncul penuntun yang dinanti. Ramalan leluhur tidak hanya berbicara tentang kekacauan, tetapi juga tentang tanda-tanda yang akan muncul sebelum hadirnya Satrio Piningit. Sebab semesta tidak pernah membiarkan sesuatu yang besar datang tanpa peringatan. Sama halnya seperti fajar yang selalu diawali dengan cahaya samar, demikian pula kehadiran sang satria tersembunyi. Tanda pertama berasal dari langit. Banyak naskah kuno menyebutkan bahwa akan ada perubahan alam yang mengejutkan. Gerhana, baik matahari maupun bulan, menjadi pertanda bahwa cahaya sedang ditutupi sementara. Tetapi dari kegelapan itu, akan lahir terang yang baru. Kilatan cahaya di langit, gemintang yang jatuh, bahkan angin ribut yang tak biasa, semua menjadi pesan bahwa langit sedang berbicara. Mereka yang peka akan memahami bahwa semesta sedang menyiapkan jalan. Tanda kedua muncul dari bumi. Negeri-negeri besar akan goyah, tatanan politik berantakan, dan rakyat kecil menanggung penderitaan. Perpecahan terjadi di mana-mana, bukan hanya antar bangsa, tetapi juga di dalam keluarga dan persaudaraan. Orang saling curiga, teman menjadi lawan, dan persaudaraan retak hanya karena kepentingan sesaat. Semua ini adalah isyarat bahwa bumi sedang meminta penyeimbang. Dalam keretakan itulah, kehadiran Satrio Piningit menjadi obat yang ditunggu. Tanda ketiga datang dari manusia. Hati manusia semakin keras, mereka lebih percaya pada kepalsuan daripada kebenaran. Kekuasaan dianggap lebih penting daripada keadilan, dan kekayaan menjadi ukuran segalanya. Namun di tengah itu, akan lahir seseorang yang berbeda. Ia tidak tergoda harta, tidak mencari pujian, dan tidak takut pada celaan. Kata-katanya sederhana, tetapi mampu menembus hati. Ia tidak mencari pengikut, tetapi banyak hati yang justru tertarik padanya. Konon, ia akan muncul dari tempat yang tidak disangka. Ia tidak lahir dari istana megah atau keluarga yang dielu-elukan, melainkan dari kalangan biasa. Justru kesederhanaannya menjadi pelindung yang membuatnya tak mudah dikenali. Hanya mereka yang memiliki mata batin yang jernih yang akan mampu melihat cahaya di dalam dirinya. Leluhur berpesan, jangan mencari Satrio Piningit di tempat ramai, sebab ia tidak bersembunyi di antara sorak-sorai. Carilah di jalan yang sunyi, di mana orang-orang sederhana berjuang melawan hidup. Ia mungkin sedang berjalan di pasar, mungkin sedang bekerja seperti rakyat kebanyakan, mungkin juga sedang mengembara tanpa nama. Ketika waktunya tiba, tanda-tanda ini akan menyatu. Langit memberi isyarat. Bumi mengguncang kesadaran. Manusia kehilangan arah. Dan saat itulah ia bangkit, membawa cahaya yang menenangkan. Namun ramalan juga memperingatkan, jangan terjebak pada wajah atau penampilan. Sebab banyak orang akan muncul mengaku sebagai penyelamat, tetapi hanya segelintir yang benar-benar membawa cahaya sejati. Satrio Piningit bukanlah orang yang haus kuasa, melainkan jiwa yang ditakdirkan menjadi penuntun. Tanda-tanda ini seperti jalan setapak yang membawa manusia menuju pengenalan akan dirinya. Bagi mereka yang jeli, tanda itu bukan hanya ada di luar, tetapi juga dalam hati. Sebab sebelum dunia menemukan Satrio Piningit, manusia harus terlebih dahulu menemukan nurani dalam dirinya. Ramalan kuno selalu menggambarkan bahwa sebelum tiba saatnya, Satrio Piningit akan melewati perjalanan panjang yang tersembunyi. Tidak ada sorot lampu, tidak ada tepuk tangan, bahkan tak ada tanda bahwa ia kelak akan menjadi tokoh besar. Ia menjalani hidup layaknya manusia biasa, menanggung suka dan duka,
seakan dunia ingin menguji kekuatannya sebelum ia dipercaya untuk memimpin. Dalam diam, ia ditempa oleh penderitaan. Hidupnya bukanlah jalan yang mulus, melainkan penuh liku dan ujian. Ia mungkin pernah merasakan kesepian, kehilangan, bahkan dihina oleh orang-orang sekitarnya. Tetapi justru dari semua cobaan itu, hatinya ditempa menjadi baja. Ia belajar bahwa penderitaan bukanlah akhir, melainkan jalan menuju pemahaman yang lebih tinggi. Satrio Piningit dikenal sebagai sosok yang menyembunyikan diri. Ia tidak menampakkan jati diri kepada sembarang orang, bahkan sering menyamarkan keberadaannya agar tidak mudah dikenali. Konon, ia berpindah dari satu tempat ke tempat lain, seperti pengembara yang tak punya rumah tetap. Dalam setiap langkahnya, ia menyerap pelajaran dari manusia dan alam. Ia melihat penderitaan rakyat kecil, mendengar keluh kesah mereka, dan merasakan getirnya hidup. Semua itu kelak menjadi bekal untuk dirinya. Di balik kesunyian itu, ia tidak sendiri. Leluhur percaya, ada kekuatan gaib yang selalu mendampinginya. Bukan dalam bentuk pasukan besar, melainkan berupa perlindungan tak terlihat yang membuatnya selamat dari berbagai bahaya. Alam seakan menjaga dirinya, sebab ia adalah titipan untuk masa depan. Namun, perjalanan tersembunyi ini juga penuh cobaan batin. Ia sering berhadapan dengan godaan, harta, tahta, dan wanita. Banyak orang yang mencoba menjatuhkannya, banyak pula yang berusaha mengikatnya dengan janji-janji manis. Tetapi ia selalu ingat pada bisikan halus dalam hatinya, bahwa tugasnya bukan untuk menikmati dunia, melainkan untuk menegakkan kebenaran. Ramalan mengatakan, selama masa tersembunyinya, ia akan diuji 3 kali. 1. Ujian hidup, kesulitannya membuatnya hampir putus asa. 2. Ujian hati, godaannya mencoba membelokkan nuraninya. 3. Ujian manusia, pengkhianatan dari orang terdekatnya. Jika ia berhasil melewati semua itu, barulah ia dianggap siap untuk menampakkan dirinya. Sebab seorang pemimpin sejati tidak lahir dari kemewahan, tetapi dari luka yang ditempa menjadi kekuatan. Di tengah perjalanan itu, ia juga akan bertemu dengan orang-orang bijak yang menjadi guru dalam diam. Mereka bukan tokoh terkenal, melainkan manusia sederhana yang menyimpan kebijaksanaan. Dari mereka, ia belajar kerendahan hati, kesabaran, dan keteguhan. Perjalanan tersembunyi ini membuat Satrio Piningit ibarat air yang mengalir. Tak terlihat megah, tetapi perlahan ia membentuk batu dan tanah yang dilaluinya. Orang biasa melihatnya hanya sebagai manusia biasa, namun sesungguhnya ia sedang menyiapkan diri untuk sebuah tugas besar. Dan ketika waktunya tiba, perjalanan sunyi ini akan menjadi saksi. Ia akan tampil bukan dengan kesombongan, melainkan dengan ketenangan yang lahir dari pengalaman panjang. Dari jalan yang gelap dan penuh rintangan, ia akan keluar sebagai cahaya yang ditunggu. Setiap perjalanan memiliki puncaknya. Demikian pula dengan kisah Satrio Piningit. Setelah sekian lama bersembunyi, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, melewati ujian yang menguras jiwa dan raga, tibalah masa ketika tirai kegelapan disingkapkan. Dunia yang porak-poranda, penuh dengan kekacauan, seakan memanggilnya untuk keluar dari persembunyian. Ramalan leluhur mengatakan, kebangkitan sang satria tidak terjadi dalam kesunyian, melainkan di saat rakyat benar-benar membutuhkan cahaya. Ketika pemimpin kehilangan arah, ketika hukum menjadi alat permainan, ketika keadilan diperdagangkan, dan ketika suara rakyat kecil tak lagi didengar, saat itulah panggilan semesta menggaung. Seakan bumi dan langit bersatu, menuntut lahirnya seorang penyeimbang. Namun, kebangkitannya bukanlah sebuah peristiwa gemerlap yang disaksikan dengan sorak-sorai. Justru ia tampil dengan cara yang sederhana.
Ia mungkin berbicara dengan suara lirih, tetapi kata-katanya menembus hati banyak orang. Ia mungkin berdiri tanpa pengawal, tetapi keberaniannya membuat banyak musuh gentar. Kebangkitannya tidak ditandai dengan peperangan besar, melainkan dengan kebangkitan kesadaran. Penyingkapan jati dirinya tidak datang tiba-tiba. Awalnya, hanya segelintir orang yang mulai menyadari siapa dirinya. Mereka melihat keanehan dalam kesederhanaannya, betapa kuat pengaruh kata-katanya, betapa teduh sorot matanya, betapa tulus tindakannya. Orang-orang bijak, para peramal, atau mereka yang hatinya bersih, akan menjadi saksi pertama. Mereka menyebarkan kabar, inilah yang dinanti. Inilah cahaya dari ramalan lama. Namun, seperti halnya cahaya yang muncul di tengah kegelapan, tidak semua orang menyambutnya dengan sukacita. Ada yang menolak, ada yang mencibir, bahkan ada yang menganggapnya ancaman. Sebab kebenaran seringkali mengusik kenyamanan orang-orang yang hidup dalam kepalsuan. Musuh-musuhnya bukan hanya dari luar, tetapi juga dari dalam, bahkan dari mereka yang pernah dekat dengannya. Kebangkitan Satrio Piningit adalah momen ketika nurani manusia diuji. Apakah mereka mampu mengenali cahaya di balik kesederhanaan? Ataukah mereka tertipu oleh kilau palsu dari pemimpin yang hanya haus kuasa? Dalam ramalan disebutkan, yang menolak akan semakin tenggelam dalam kegelapan, sementara yang menerima akan dituntun menuju keselamatan. Pada saat penyingkapan itu, dunia akan melihat bahwa Satrio Piningit tidak datang dengan pedang terhunus, melainkan dengan hati yang terang. Ia bukan membawa janji kosong, tetapi keteguhan. Ia bukan memamerkan kekuatan, melainkan menunjukkan kasih sayang. Inilah yang membuatnya berbeda dari mereka yang hanya berambisi menjadi ratu atau raja. Ketika jati dirinya mulai dikenali, kekuatan tersembunyi yang selama ini menemaninya pun bangkit. Ia mendapat kepercayaan dari rakyat yang resah, dari orang-orang kecil yang haus akan keadilan, dan dari jiwa-jiwa yang mendambakan kebenaran. Kebangkitannya bukanlah kemenangan pribadi, melainkan jawaban atas doa panjang umat manusia. Dengan demikian, babak baru sejarah pun dimulai. Dari seorang yang tersembunyi dan sederhana, ia bertransformasi menjadi cahaya penuntun. Kebangkitannya bukanlah akhir perjalanan, melainkan awal dari tugas besar yang sesungguhnya. Kehadiran Satrio Piningit bukanlah sekadar tanda akhir dari kekacauan, melainkan awal dari tatanan baru. Ia tidak muncul untuk memuaskan dahaga kekuasaan, melainkan untuk menjalankan sebuah tugas agung, menata kembali dunia yang sudah kehilangan arah. Ramalan leluhur selalu menggambarkannya sebagai sosok yang datang bukan dengan mahkota, melainkan dengan cahaya hati, bukan dengan pasukan, melainkan dengan kekuatan nurani. Tugas pertama yang diembannya adalah menyatukan yang tercerai-berai. Kekacauan membuat manusia terpecah ke dalam kelompok-kelompok kecil, saling curiga, saling bermusuhan, bahkan saling membenci hanya karena perbedaan yang sepele. Satrio Piningit hadir untuk meruntuhkan sekat-sekat itu. Dengan kata-kata yang menyejukkan, ia menyalakan kembali api persaudaraan. Dengan tindakannya yang tulus, ia membangunkan kesadaran bahwa manusia sejatinya satu. Tugas kedua adalah mengembalikan keadilan. Dunia yang kacau telah membuat hukum menjadi permainan, dan kekuasaan hanya melayani segelintir orang. Satrio Piningit datang bukan untuk menghukum secara membabi buta, tetapi untuk mengembalikan keseimbangan. Ia menegakkan kebenaran tanpa pandang bulu, dan karena itu banyak yang mencintainya, tetapi juga banyak yang membencinya. Sebab keadilan sejati selalu membuat gelisah mereka yang hidup dari kebohongan. Tugas ketiga adalah menuntun manusia kembali kepada nurani. Ramalan menyebut, zaman kekacauan adalah zaman ketika hati manusia membatu. Keserakahan, iri hati, dan kebencian merajalela.
Satrio Piningit hadir sebagai cermin, memantulkan wajah asli manusia agar mereka sadar akan dirinya. Ia mengajarkan bahwa perubahan besar tidak akan datang dari luar, melainkan dari dalam diri masing-masing. Tugas keempat adalah menjadi jembatan antara manusia dan alam. Ia mengingatkan bahwa bumi bukanlah milik untuk dieksploitasi, melainkan rumah yang harus dijaga. Ia menanamkan kesadaran bahwa kerusakan alam adalah pertanda runtuhnya peradaban, dan bahwa keharmonisan dengan semesta adalah kunci kehidupan yang berkelanjutan. Namun, menjalankan tugas agung ini bukan tanpa rintangan. Banyak kekuatan gelap yang mencoba menjatuhkannya. Fitnah, pengkhianatan, bahkan ancaman nyawa akan selalu mengiringi langkahnya. Tetapi ramalan leluhur meyakinkan, cahaya yang ia bawa tidak akan padam. Seperti api kecil yang sanggup menyalakan obor besar, keberaniannya akan menular, dan rakyat yang bangkit bersamanya akan menjadi benteng yang tak tergoyahkan. Pada akhirnya, tugas agung sang satria bukanlah tentang dirinya, melainkan tentang umat manusia. Ia hanyalah alat yang dipilih semesta untuk mengingatkan kembali arah perjalanan. Ramalan berkata, ketika dunia telah kembali menemukan keseimbangannya, maka sang satria pun akan menghilang dalam kesunyian, seperti embun yang lenyap setelah matahari terbit. Demikianlah akhir ramalan. Satrio Piningit hadir bukan untuk berkuasa selamanya, melainkan untuk membuka jalan. Ia menata kembali dunia, lalu meninggalkan warisan berupa kesadaran. Dan dari kesadaran itu, lahirlah dunia baru yang lebih adil, lebih seimbang, dan lebih manusiawi. Demikianlah ramalan tentang hadirnya Satrio Piningit di tengah kekacauan zaman. Kisah ini bukan hanya sekadar legenda, tetapi juga pengingat agar kita tetap menjaga hati, membaca tanda-tanda semesta, dan tidak terjebak dalam tipu daya dunia. Semoga kita termasuk golongan yang mampu mengenali cahaya di balik kesederhanaan, yang tidak tertipu oleh gemerlap semu, dan yang senantiasa menjaga nurani. Karena sejatinya, sebelum mencari Satrio Piningit di luar, kita perlu lebih dahulu menemukan cahaya kebenaran di dalam diri kita sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.